selamat sore. Kembali dengan saya Henok Wahyudi, host Anda di Citra Kreatif TV. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial nih, terutama dari penggemar hobi. Apalagi yang punya mobil hobinya, mobil. Teman-teman di sini datang dari Volvo Club Indonesia Klasik. Betul, kalau salah? Ya. Mungkin kita perkenalkan dulu dari masing-masing kawan-kawan kita di sini. Dari Bapak mungkin. Ya, saya dengan Chandra. Mungkin posisinya juga bisa dijelaskan di tim Volvo. Posisinya saat ini di Volvo Club Chapter Jakarta khususnya ya. Saya baru terpilih sebagai ketua. Selamat dulu kita Pak. Wah. Terima kasih. Ya silahkan mungkin Bapak. Mas Dipo. Oke, halo, saya Dipo. Saya membernya Pak Chandra. Jadi belum lama join di Volvo, di bawah chapter Jakarta, dipimpin oleh Pak Chandra. Ya, mungkin Bapak. Saya Bram, saya sekretarisnya Pak Chandra di Volvo Club Jakarta Chapter. Ya lumayan lama pakai Volvo, tapi di organisasinya juga baru, sama kayak Pak Dipo. Mungkin sekalian kali ya, karena kita udah ngomongin dengan Volvo Klasik Indonesia nih, kan belum disebutin nih tipe-tipe yang kalian miliki apa aja nih. Jangan-jangan punya 20 Volvo di rumah? Mereknya 20. Mereknya 20. Unitnya cuma satu. Nah, ya. Saya kebetulan senang dengan tipe 940 ya. Tapi kalau di Indonesia lebih banyak dulu pakai seri 960 ya. 960. Nah, semua 960. Mungkin nanti Pak Bram yang bisa jelaskan kenapa jadi 960. Tapi saya senang dengan seri 9 yang tipe saya itu. Saya itu sudah yang ke-4 kali. Oh, sudah 4 kali punya Volvo. 4 kali yang dengan tipe yang sama. Oke. Oke. Tapi awalnya dulu saya punya yang seri 2 yang ex Pertamina. Oh, gitu. Nah, lalu lama tidak dengan Volvo. Ya pakai Jepangan orang bilang ya. Nah, kemudian di tahun 2010. Kenapa Pak suka yang 940 960 ini? Kalau 940 menurut saya lebih mudah untuk maintainnya, nggak terlalu repot. Lalu orang bilang juga ada kuat ya badak. Ya dari mesin red block ya, jadi agak memang disc brake. Dari body juga ya, lebih bodinya tank gitu. Udah dicoba? Sudah. Kita bukan nyoba, tapi ada yang nyoba. Oh, ada yang nyoba. Ada yang nyoba ya. Saya pikir saya yang rusak. Disentil siapa gitu? Saya ke belakang loh. Nih kok ada yang rusak di belakang saya. Masalah nyoba, jangan sebut saya udah nyoba ya. Nah, sebenarnya ada lebih. Nanti itu bisa diceritakan nih. Kita langsung ke sana, coba Pak jelaskan bagaimana itu ceritanya. Ya, kalau Volvo sendiri sih saya pakai pertama kali saya pakai Volvo itu seri 244DL tahun 75, itu mobil pertama kali yang dipinjemin sama orang tua saya buat saya rawat. Lalu saya main beberapa brand lagi, brand Eropa juga dari Jerman, Perancis, tapi Red and Feel Volvo itu nggak pernah bisa terlupakan buat saya. Jadi saya baru beli lagi itu Volvo kalau nggak salah tuh tahun 2018-2019, setelah saya lama vakum nggak pakai Volvo. Saya pertama kali beli seri 9 sama kayak Om Chandra, pakai 940-960. Dan kebetulan saya udah crash test kalau di Bluefin. Kalau ini udah crash test, oke. Versus Fortuner tuh mobil saya. Oh, wah ya. Mana-mana itu kontennya, itu mobil saya. Udah banyak tersebar. Akhirnya ya jadi bener-bener freak lagi sama Volvo, dan sekarang ya kebenaran ada 940, ada 740. Tapi memang saya lebih hobinya ke yang red block series dan turbo ya kalau saya, karena juga saya senang dengan performance. Nah, kalau bapak yang di samping saya ini dia
Ini dia balance nih dia nih kalau dia anak Volvo, ada red block, ada white block. Nah, iya. Dipo nih. Coba dilanjut Pak Dipo. Oke, saya owner dari 3 Volvo. Oh, Jadi ada seri 2, seri 7, seri 8. Seri 2 itu 240, seri 7 740 yang turbo kebetulan yang saya bawa hari ini. oke. Sama seri 8 850 yang biasanya dikenal white block ya. White block. Oke. Jadi 2 seri yang sebelumnya itu red block, yang ini adalah white block. Mungkin buat yang belum tahu white block sama red block jelasin sedikit Pak. Red block itu material dari block engine-nya itu dari cast iron ya, kalau saya nggak salah betul ya. Dan industrial engine dia. Dan itu industrial engine, sebenarnya bukan mesin mobil, bukan mesin otomotif. Oke. Setahu saya. Saya pemain baru sebenarnya nih. Saya lebih baru lagi berarti. Habis ini kita beli ya. Habis ini mungkin ya. Terus yang white block itu material engine blocknya dari aluminium. Oh begitu. Jadi mungkin secara kekuatan berbeda ya. Tergantung perawatan kalau itu ya. Tapi kalau crash test tetap sama ya, kuat ya. Terkenalnya sih yang saya tahu begitu masuk ke Volvo, oh ini tank Swedish ya. Tank gitu dia, ya. Apa dibilangnya? Tank berkedok mobil. Tank Ya. berkedok mobil. Ya. Saya pakai Volvo juga belum lama dan memang saya juga hobi di otomotif sebenarnya. Mostly European brand. Singkat cerita, punya Volvo yang pertama yang sekarang saya bawa seri 7 itu juga saya punya secara nggak sengaja lah, boleh dibilang seperti itu. Ada temen yang datang, saya lihat ya dia minta tolong waktu itu ceritanya, apa dia bilang, tolong dong ya istilahnya kalau ini BU gitu. Saya lihat emang mau apa nih, gue mau jual mobil. Nah mobil apa? Lihat aja ke depan. Saya lihat bodinya kotak, mobil kok kotak gitu ya. Cuman kebetulan ada beberapa apa namanya aksesoris part number yang udah dipasang gitu. Saya lihat, saya cuma lihat itunya. Saya nggak terlalu suka bodi kotak tadinya, nggak terlalu suka. Cuman ada beberapa komponen yang nempel part number. Ya udahlah, saya ambil. Baru sekitar pandemi kemarin lalu itu saya coba iseng bangun ini mobil. Bangun, mulai dicat, baru mulai saya rasain. Cukup lama sih. Saya beli mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu, cuman baru dibangun pandemi kemarin. Oh begitu. Begitu saya coba, mulai pelan-pelan dirapihin, dapet ternyata feel-nya ini lumayan juga ya gitu. Saya pikir lebih jatuh cinta lah ya. Bisa dibilang pelan-pelan sih sebenarnya nih, pelan-pelan. Bapak ini tahu ceritanya. Pelan-pelan. Saya pikir ini hanya cuman mobil kotak dan ke arah elegan aja lah. Ternyata kebetulan yang saya punya juga versi turbo. Ternyata dia ada sportinya. Dan saya basicnya memang dari racing ya. Jadi pernah ikut balapan. Mulai baru dari situ. Mulai tambah suka ya? Tambah suka, beranak mobilnya. Oh beranak. Dari situ. Biasanya yang kebetulan gitu yang justru jadi agak berbeda ceritanya ya. Nyebur istilahnya ya. Kalau yang ya mungkin bisa dibilang yang kayak gitu jadi jatuh cinta yang lama ya. Mungkin ya. Mudah-mudahan. Nah ini bicara mengenai pada masa pandemi, semua hobi ini kan naik ya Pak? Hampir semua rata-rata hobi mobil, hobi sepeda, hobi fotografi. Kalau di Volvo sendiri, pada saat pandemi ini apakah melihat adanya kenaikan dalam jumlah membership ataupun dalam jumlah, let's say quantity mobil yang terjual dalam segi klasik, harga, apa terjadi itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan dari salah satu. Kalau Volvo sih ya lumayan antusiasnya lumayan bertambah sih sebenarnya.
Tapi ya memang secara di klubnya sendiri sih kita masih proses filtrasi ya terhadap member-member baru ini, karena kan juga nggak semuanya orang itu pakai Volvo karena dia mau pakai Volvo ya. Ada beberapa orang yang saya kenal sih pas pandemi itu nggak ngerti gimana ceritanya, dia cuma nelpon saya kenal juga di grup WhatsApp, waktu itu dia nelpon saya, "Om, saya mau beli mobil." Beli mobil yang kayak gimana? Yang kayak Om Bram punya. Oke. Udah, habis itu udah. Terus tiba-tiba dia ngirim WhatsApp ke saya, mobilnya turun dari towing. Loh, mobilnya di mana? Ada di kampung saya. Kampungnya itu kalau nggak salah di Pemalang atau di mana, orangnya di Jakarta. Jadi dia beli mobilnya online. Oh gitu. Dia nggak tahu sama sekali mobilnya, dan sampai sekarang orang itu masih dengan mobil yang sama. Dan itu cerita-cerita selama pandemi ya pada saat itu ya. Karena waktu itu dia kalau nggak salah nggak dapat mobil di Semarang atau di mana, dan dia beli online, sampai sekarang tuh mobil masih ada. Banyak yang seperti itu, dan banyak juga mungkin orang-orang yang ya dengan image-nya Volvo ya di Indonesia, banyak kan karena juga ATPM-nya Volvo kan sempat vakum di Indonesia, jadi merek tipe-tipe baru Volvo kan di Indonesia tuh jarang. Mungkin di Indonesia tuh berhenti sampai di XC90 ya, itu berhenti di situ. Terus habis itu sempat vakum, ada beberapa kali XC90 yang masuk lewat importir umum, dan ya jadinya Volvo di sini lebih terkenal seri-seri lamanya, tuanya, dan rewel sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kita pun di klub sendiri kita sebenarnya sangat open kok buat kalau mau discussion buat Volvo ini sebenarnya gitu. Itu yang sebenarnya di Volvo ya seperti itu. Walaupun mungkin di mobil-mobil lain tuh selama pandemi kemarin hobi itu ya mereka naik dan seneng-seneng aja mungkin terutama di merek-merek Jepang ya. Gitu. Tapi kalau di Volvo sendiri naik, tapi bukan naik yang signifikan banget juga. Ya kalau kita bicara naik kan beberapa merek Eropa lainnya kan juga bisa sampai 2 kali 3 kali lipat ya kan. Kalau Volvo sendiri nggak sampai segitu ya, tapi ada kenaikan. Apakah itu stabil sekarang? Sekarang cenderung stabil. Naik dan dia stay di situ ya. Dia stay di situ, cenderung stabil, dan kita beberapa kali juga saya ada beberapa teman yang baru tertarik dengan Volvo ya, dan mereka ya lumayan agak gila ya kalau menurut saya untuk bangun Volvo-nya mereka sih kayak gitu. Malah kalau gue lihat setelah pandemi terutama setelah pandemi itu banyak yang ini kalau nggak salah ya, justru banyak yang anak-anak muda yang mulai tertarik nih sama bentuk. Sebenarnya kan ini nggak common ya bentuknya, kotak gitu. Anak kecil suruh gambar mobil jadinya Volvo. Oh gitu ya? Iya pasti, kotak kan dia. Nah itu mulai banyak deh anak muda yang mungkin kalau anak-anak sekarang kan lebih ke gue pengen cari yang aneh nih gitu. Nah bertambahnya dari yang sisi itu menurut gue ya. Iya. Ya anak muda yang pakai juga, ngapain lu pakai mobil bapak-bapak? Dan lagi jadi bapak biasanya. Dan ternyata ini mobil bapak-bapak enak loh. Ya memang Volvo kan terkenal kuatnya, apalagi versi-versi lama itu menurut saya ya, yang saya pernah pengalaman saya seadanya pengalaman saya ini lega dalamnya. Walaupun dari luar kelihatan kecil, nggak sempit kecil, tapi begitu masuk tuh lega dan nyaman. Itu yang saya suka dari Volvo. Ya kawan-kawan sendiri saya karena saya tinggal di Eropa ya kan, ya mereka pakai Volvo kenapa? Udah pasti kuat, udah pasti awet lah. Ya kalau kita tahu sendiri di Swedia itu Volvo udah makanan harian, tiap hari mereka pakai seperti itu. Sorry tadi Pak Bram, Pak Dipo tadi kan bicara mengenai balapan, ya kan? Nah dunia Volvo sendiri ini masuk nggak nih ke dunia Bapak? Mas, terutama di dalam klasik, apakah ada klasik racing di dalam perkumpulan ini gitu? Kalau pertanyaannya seperti itu, saya jawabnya harusnya masuk. Oh harusnya masuk. Jadi kita lingkupnya kita sempitin di Indonesia aja deh ya. Sebenarnya kalau bicara Volvo klasik itu ada yang bisa masuk dan lumayan banyak sebenarnya populasinya, yaitu seri 2. Seri 2, oke. Jadi itu dulu 244, 240, seri 1 juga ada ya sebenarnya, 144. Jadi ini kategorinya apa nih? Rally kah atau road map? Kalau rally kayaknya memang
diajarin dari mbahnya di Eropa banyak yang ikut rally ya, apalagi seri-seri itu ya. Seri-seri 2, seri 7. Ya, cuman kalau kita bicara di Indonesia ini kan banyaknya kemarin-kemarin itu tuh lebih banyak ke touring ya, Oh, touring, oke. balap di aspal. Nah, yang masuk sebenarnya di seri 2, seri 1. Acaranya sendiri di Indonesia apakah cukup banyak untuk mengakomodasi hobi di racing tersebut? Terlepas dari Volvo banyak sebenarnya. Cuman kebetulan memang volunteer Volvo ada, tapi nggak sebanyak brand lain yang Oke. Eropa Ya, ya. gitu. Dan ada kemudian hilang, nanti ada lagi, gitu, hilang lagi. Gitu. Apakah Seperti itu. bagian daripada itu tidak banyak? Mungkin karena kesulitan parts untuk cari parts rally kah? Atau ketersediaan mekaniknya yang nggak ada? Kan biasanya hobi untuk memasuk situ kan didukung dengan support sistem yang bermaksud untuk ke situ gitu. Kalau rally, ya dia harus bisa punya parts rally yang baik untuk di Volvo atau bagaimana. Apa itu kurang apa gimana tuh? Yang mungkin ya secara misalkan saya punya Volvo tapi saya pengen ke rally juga, tapi nggak ada barang-barang rally-nya atau gimana. Untuk barang-barangnya sebenarnya sih ada Banyak. banyak, tapi mungkin di Indonesia ini karakteristiknya terus regulasi-regulasi di Indonesia itu kurang mendukung untuk itu ya. Terus juga kalaupun kita bicara lagi untuk balap dengan Volvo ya, regulasinya itu sebenarnya tidak menguntungkan untuk Volvo untuk di touring karena Volvo rata-rata bobotnya berat. Handicap ya. Handicap lah itu. Handicap Volvo-nya. Jadi kalau saya pribadi banyak teman-teman kita Volvo itu yang di drag race justru. Drag race. Iya, banyak mainnya di sana karena drag race ya ibaratnya masih bisa lebih dapat lah daripada touring segala macam yang regulasi bobotnya lebih strict kan di sana. Jadi itu benar-benar handicap banget sih sebenarnya itu. Di luar dari dunia racing ya, maintenance-nya Volvo Classic ini sebenarnya Indonesia udah oke belum? Karena kalau dengar dari zaman ayah saya kan udah umur sekian lah ya, dia pernah sempat punya Volvo pada zamannya. Udah dijual, kenapa? Susah nyari parts-nya pada itu. Nah, sekarang ini seperti apa? Kalau partnya sih ada sih, Ada ya, terutama yang klasik ini ya. masih ada. Masih ada ya? Kalau nggak ada, nggak bisa jalan. Ustaz. Dan bengkelnya pun atau Ya, service maintenance-nya ya, banyak ya, masih banyak ya. Jawabannya mungkin aman lah. Aman, siap. Kalau ditanya gimana keberadaan spare part-nya ya, namanya Ya. mobil sudah berumur ya, cuman masih relatif bisa kita dapatkan gitu. Baik, ya banyak kok partnya nggak susah. Maksudnya nggak sesusah itu sebenarnya, tapi memang mungkin ya namanya mobil tua ya, apalagi kita ketemu dengan mekanik kita anggap udah kayak dokter lah. Dokter kan cocok-cocokan ya. Ya, Ya, jadi nggak bisa kita yang sulit biasanya itu tuh menyatukan mekanik dan usernya itu yang susah dan jadinya korbannya si mobil kita bisa katakan seperti itu sih. Banyak terjadi seperti itu. dan bengkel-bengkel klasik nih saya tahu ini kan bukan dari Volvo-nya sendiri ya, di luar biasanya kan, penghobi yang bisa mengerti Bengkel ya alternatif kan? lah. Alternatif daripada Ya. ini. Oke, ya. Juga tadi sempat bisa dibilang Volvo sempat vakum, ya kan? Sekarang balik lagi balik. dengan model-model yang terbaru lah ya saat ini. Apakah Volvo atau let's say prinsipal dari Volvo Indonesia yang sekarang ini bekerja sama kembali nggak sih sama tim yang klasik yang sudah ada untuk bikin event ataupun dengan adanya launching yang baru ini diundang kembali atau mungkin malah seperti dibuat ya Volvo ini sesuatu yang wah sebenarnya di Indonesia. Ya, kalau dengan ATPM sebenarnya kita ada beberapa kerjasama. Tapi memang mungkin karena mereka sekarang itu lebih fokus untuk penjualan di electric vehicle dan plug-in hybrid ya. Jadi mungkin marketnya juga bukan di kita yang semuanya rata-rata masih gasoline engine lah sebenarnya. Tapi dari Volvo Cars sendiri selalu mengajak kita beberapa event-eventnya mereka. Kayak kemarin mereka launching service center baru itu mereka mengundang kita di sana seperti itu sih. Tapi selain itu juga kita sebenarnya
lebih dekat sekarang dengan kedutaan Swedianya justru. Karena mereka lebih mungkin heritage-nya Sweden ya. Jadi mereka tuh senang kalau misalnya ngelihat kita ngumpul dengan mobil-mobil yang kita ada, itu mereka benar-benar excited sih dengan itu. Oke, seperti itu ya. Baru kemarin kan beberapa hari Minggu yang lalu, Seminggu lalu itu kita baru ngadain acara ulang tahun yang ke-24 di Volvo Indonesia. Ya, terbentuknya klub ini. Dan kita mengundang, datang, wah dia sangat ya, terpesona lah ya. Wah, ini kok masih ada. Bahkan yang tipe yang 1800 ya. 1800. Nah, yang terkenal di film apa, Simon Templar. James Bond. Simon Templar. Ya, The Saint. Dan itu legend ya, itu masih ada. Dia kaget juga. Masih ada ini mobil. Yang limo juga itu dia sampai coba duduk di dalam. Saya pernah lihat beberapa kali ya, ada kawan saya nih, saya mau beli mobil apa? Ini XCD, limousine, Volvo. Yang benar mobil limousine, ntar lu parkirnya gimana gitu. Lebih ke situ aja saya bicara. Tapi ya lucu menurut saya adanya komunitas yang bisa dibilang saling membangun lah ya, untuk kebutuhan ini. Kalau dibilang dengan tipe-tipenya sendiri nih di komunitas yang ada atau di klasik Volvo Indonesia, yang favorit paling banyak dimiliki orang yang apa? Atau satu. Yang kedua, yang paling sulit dicari itu apa? Biasanya, saya pengennya yang ini nih, yang memang mungkin cuma ada 2 atau 3 di Indonesia. Ada nggak sih yang seperti itu? Yang paling banyak ya seri 9. 9. Ya, karena dulu kan tuh zaman pemerintahan yang lampau kan itu dipakai buat mobil menteri, dipakai buat direksi-direksi BUMN. Jadi itu paling banyak sebenarnya. Kalau yang paling langka ya itu yang P1800, terus ada 262 Berton. Jadi itu mobil coupe-nya Volvo yang didesain oleh Berton. Itu mobil yang cukup langka juga di Indonesia. The one and only yang jalan. Gosipnya sih ada satu lagi, tapi nggak pernah muncul mobilnya kemana. Terus kalau 1800 juga the one and only yang jalan, satu lagi kalau nggak salah ada di sekitar Jawa Tengah lagi dibangun. Banyak sebenarnya mobil-mobil langka di Volvo Club of Indonesia. Tadi yang Om Chandra bilang limo itu sebenarnya bukan pure limo, tapi itu istilahnya bukan limo, dia jadi transporter. Dia tuh mobil untuk pengangkut flight attendant sebenarnya. Jadi pintunya 6, bukan full limo. Jadi dia pintu 6, 3 baris. Di dalamnya itu seri 7. Ya limo sih ada beberapa, ada banyak. Dan ya mungkin kalau orang-orang sekarang yang dicari, sebenarnya orang tuh banyak terpesona dengan seri 2 ya mungkin ya. Seri 2 terutama yang 244DL, tapi kalau itu memang spare part-nya lumayan susah, terutama untuk di sektor kaki-kaki. Yang lainnya sih overhaul sama karena sama-sama red block, jadi bisa di swap dari yang seri 7 atau seri 9. Jadi kalau kaki-kakinya dari seri 1, seri 2 itu pure beda. Jadi kalau dari ngomongin itu tiap kaki-kaki dan lain-lain itu berurusan dengan modifikasi banyak kan ya. Ada salah satu modifikasi, entah dia mau bikin dia lebih rendah atau lebih tinggi atau lebih keras, whatever. Sulit nggak di Indonesia nih? Dalam artian bengkel modifikasinya sendiri banyak nggak? Bukan cuma service dan maintenance ya, tapi di luar dari itu. Gimana nih? Bapak ini yang paling sering. paling sering modifikasi. Ya. Mobilnya pokoknya nggak ada yang standar soalnya Bapak ini. Mobilnya harus pendek semua. Saya sukanya gado-gado, Pak. Sebenarnya gitu. Tapi tetap nyaman dipakai. Tetap nyaman dipakai. Susah kalau DNA-nya pembalap kan udah. Iya, kalau bengkel modifikasi ya. Bengkel modifikasi sih pasti banyak di setiap kota, di setiap negara itu banyak. Mau apapun bentuk modifikasinya pasti mereka juga sediain. Ya. Yang penting kan waktunya ada, kan itu aja. Cuma yang perlu digarisbawahi, kita mau modifikasi ini untuk apa, gitu kan? Keperluannya, apakah betul untuk race, ataukah kita untuk pakai jalan raya,
atau untuk rally atau apa, itu masing-masing kan punya karakter sendiri. Ya. Nah, kitanya harus paham sama kita harus batasi gitu kan. Mengerucut ke Volvo, setelah beberapa kali uji coba, yang penting dalam modifikasi kita jangan terlalu jauh dari pakemnya pabrik. Oke. Gitu. Karena ya semua pasti hampir sama lah. Kita pakai ini untuk dinikmati gitu. Dan mobil ini dengan umur yang sudah sekian puluh tahun sampai sekarang masih worth to drive sih. Dengan umur sekian puluh tahun, balik lagi ke dengan umur tersebut, pajak. Kita ngomong pajak nih. Saya punya mobil di luar di tempat saya kerja ini. Kalau mobil itu sudah berumur di atas 30 tahun, terutama Belanda ya, mobil itu bebas pajak. Mobil klasik hitungannya, mau mobil apapun. Apakah itu ada di Indonesia? Bebas atau mungkin juga sesuatu yang bisa diusulkan gitu dari Volvo atau Nggak mungkin usah, dari kamu? jangan diusulin, udah cukup bebas kok ini. Mungkin bisa dijelaskan. Karena pernah ya seperti kata Om Dipo ini, Mas Dipo, kalau bisa jangan, karena kita pernah mau dihapuskan mobilnya. Oh enggak, maksud saya bukan dihapuskan, tapi pajaknya dihilangkan. Justru itu jangan, makanya tadi dibilang coba jangan singgung pajaknya dulu. Jangankan pajak kendaraannya aja waktu itu mau dihapuskan gitu. Jadi sempat berapa tahun sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi semua kumpul di mana, di Senayan Parkir Timur, semua mobil klasik. Semua ya, nggak cuma Volvo ya? Demo. Menolak punah. Iya, karena heritage ya, menurut saya kan ini sorry to say, kalau kita ngomongin udah masuk dengan eranya elektrik nih, menurut saya semuanya sama, mirip-mirip gitu, nggak ada yang beda, semua pakai baterai ya, baterainya cuma lebih kecil, lebih ini, beda casing ya, setuju. Begitu kita balik ke heritage yang ada pada tahun itu 70, 80, 90, semua pengen mau jadi pembuat mesin terbaik, ya kan? Dengan caranya masing-masing. Semua mau jadi pembuat bodi terbaik dengan caranya masing-masing. Jadi setiap merek, termasuk salah satunya Volvo, punya ciri khas sendiri nih. Yang menurut saya itu yang harusnya dijaga ya. Dan pemilik-pemilik ini kan cuma berapa sih dari dunia otomotif yang ada sekarang ini? Toh kalau dibilang bikin macet juga enggak sebenarnya. Menurut saya. Ya. Terima kasih nih Pak. Nih saya udah banyak mengenal lebih jauh dengan dunia Volvo, terutama di bidang klasik. Nah kalau saya mau join, hubungin siapa kira-kira? Saya bisa join untuk klubnya, atau saya mau tanya-tanya kalau saya mau beli Volvo itu di mana? Gitu. Klasik seperti apa yang mesti saya cari dari atau berhati-hati dengan melihat mobil klasik ini, gitu kan? Saya bisa nanya ke siapa sih? Pak Chandra udah paling pas. Selaku presiden ya, paling pas. Tapi kan kalau presiden diganggu terus Pak Presiden. Ya, kalau yang mau tanya-tanya sih sebenarnya bisa follow akun Instagram official kami di PCOI Jakarta, @PCOI Jakarta atau @Volvo Club of Indonesia. Itu di sana nanti ada teman-teman kami adminnya yang akan bantu kalau emang mau join. Atau mungkin kalau mau lihat-lihat soal tips and tricksnya untuk membeli Volvo ya, itu kita sekarang mainnya di Facebook Groups ya. Itu ada Volvo Club of Indonesia sama Volvo Club of Indonesia Jakarta Chapter. Chapternya sendiri ada berapa banyak Pak kalau boleh tanya sekarang? Total ada sekitar 13 chapter, yang aktif 10. Dari cakupan kita dari Jawa sampai dengan Bali. Jawa sampai Bali ya? Iya. Dengan total membernya kalau boleh? Total membernya sekarang yang terregister itu ada sekitar 3.000-an ya, aktifnya sekitar 70% dari itu. Lumayan ya? Banyak. Dan sering sekali bikin acara event bersama nih ya, tahunan mungkin atau touring dari Jawa Bali atau ini. Ya, tahunan pasti kita ada satu event, biasanya kita di halal bihalal ya, karena ya tradisinya Indonesia halal bihalal ya, itu pasti kita ketemu biasanya titiknya di antara Jawa Tengah atau perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Tapi mungkin tahun ini kita mau ke arah timur lagi. Jadi yang dari arah barat lebih jauh lah jalan-jalannya, ibaratnya gitu.
Iya, iya, iya. Lucu juga. Saya tertarik sih. Dan ini satu lagi yang mungkin ada menjadi tren baru setelah COVID ya, setelah pandemi, yaitu merubah, let's say, mobil-mobil yang setengah jeep ataupun station wagon, ya kan, untuk jadi mobil camping. Apakah itu kejadian juga di Indonesia? Saya nggak tahu nih. Terutama di Volvo Classic. Apakah yang udah, saya mau jadiin mobil saya seperti mobil hobi yang seperti itu, bukan cuma classic stay di rumah lagi nih gitu, tapi ke arah sana. Gitu. Di Volvo juga ada ya. Ada beberapa XC. teman-teman kita yang SUV. yang SUV pakai XC ataupun pakai seri 740 Ya, juga ada yang 740 hobinya ada. camping. Ya. Jadi mereka biasanya ya perlengkapannya itu mereka pakai roof bar, terus dikasih roof Ya. box, Ya. terus ada awning atau apa di atasnya biasanya gitu. Dan itu banyak sekali bengkel-bengkelnya juga untuk itu ya. Ya rata-rata sih kita nggak bengkel ya, kalau kita nggak menyebut itu bengkel karena kan itu kan biasanya aksesoris yang dijual biasa juga bisa dipasang sendiri sih. Gitu. Karena kita nggak sampai yang modifikasi ekstrim bener-bener jadi camper soalnya. Malah kalau kita lihat dari luar Volvo, itu Volvo tuh di sini identik ke rock and roll ya. Ya, Rock and roll. rock and roll. Nah, Volvo-nya sendiri, kalau di merek-merek lain nih, saya kan ya pencinta otomotif sekali juga enggak, tapi saya suka mobil. Saya pernah datangin beberapa macam museum di merek lain. Volvo sendiri punya museum nggak sih? Ada museum Volvo di Ada. Di Swedia ya. Nah, pernah nggak ke sana? Atau saya pernah cerita nggak? Mungkin ada pengalaman ke sana melihat museum itu seperti apa? Karena saya belum pernah ke sana nih. Beneran sih dari kita bertiga nggak ada, Belum ada. tapi ada beberapa member kita yang pernah ke sana. Ya di sana sih memang rata-rata yang ada di sana itu legacy-legasinya Volvo ya. Salah satunya yang seri P1800 itu kan mobil yang dengan mileage tertinggi di dunia ya. 1800 itu berapa sih? Berapa? Lebih kayaknya. Iya, kilometer lebih dari 2 juta kalau nggak salah. Saya punya adik ipar tinggalnya di Amerika. Ya udah jadi warga negara. Dia memang banyak Volvo juga. Itu dia sering ke Swedia, ke Museum itu. ya. Di foto-fotonya tuh biasa dia masuk juga ke Grup. grup, biasa dia iya. kirim, dia kirim dia Biasa lagi gitu. di sini lagi. Seru Om ya? Wawan. Nah, event terdekat Volvo Group Indonesia ini gimana? Event terdekatnya apa? Mungkin kawan-kawan ada yang mau lihat-lihat dulu kan? Oh, saya mau lihat Volvo dengan orang-orangnya isinya kayak apa? Jangan-jangan orang-orangnya aneh-aneh gitu kan? Yang terdekatnya apa nih? Terdekatnya mungkin nanti kita ada kumpul-kumpul bareng di Pasaraya ya. Pasaraya Blok M. Blok M. Iya, mungkin sekitar akhir bulan Februari besok menjelang puasa. Karena ya kita bisa ada event besar kemarin yang dari Jawa Bali datang juga minggu kemarin, jadi kita mungkin agak sedikit slow down dulu sampai menjelang puasa kita akan ada kegiatan lagi. Bulan puasa pasti banyak. Bulan puasa pasti banyak. Buka bersama. Buka bersama. Biasa. Iya. Ada touring ke luar negeri nggak nih? Rencana? Mungkin. Rencana ada. Rencana ada. Iya, tapi kapannya kita masih belum tahu sih. Well, terima kasih semua bapak-bapak yang ada di sini yang ganteng-ganteng yang udah datang dari jauh-jauh dari Volvo Indonesia, Volvo Classic Indonesia. Saya selaku host di sini, Henok Wahyudi, berterima kasih buat semuanya. Kalau ada yang mau bertanya-tanya, silahkan ke akun Instagramnya mungkin bisa disebutkan, Bapak. Di Volvo Club of Indonesia dan Volvo Club Jakarta, VCOI Jakarta Chapter. VCOI Jakarta Chapter. Oke, terima kasih. Sampai di podcast kita selanjutnya. Kita tunggu apa yang menarik ya. Sampai jumpa.